Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya di hari Minggu ini adalah hari di mana kita berjumpa kembali dengan Tuhan di dalam kita ibadah bersama-sama. Bagi saudaraku semuanya yang ada di benua Australia, di sana ada gereja PLC dan jemaat Tuhan yang ada di kota Melbourne dan yang ada di kota Sydney. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di kota Melbourne dan juga yang ada di kota Brisbane. Mari kita sapa. Salam bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, dimulai dari Jemaat Kristen Indonesia Soe-Life yang ada di Bandung, Jawa Barat. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia Soe-Life yang ada di Citraraya, Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa. Salam. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di Indonesia, meliputi Jakarta, yang ada di Jawa Tengah, baik dari kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri, dan kota Klaten. Demikian juga pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di Medan, Sumatera Utara. Mari kita sapa. Salam. Demikian juga bagi fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, demikian juga yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao, dan fellowship para hamba Tuhan yang ada di Kepulauan Banggai dan di Pulau Peleng. Mari kita sapa. Salam. Selamat kita beribadah bersama-sama. Dan bagi saudaraku semuanya juga yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami bergabung untuk ibadah, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita semua kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sungguh maha kuasa, Engkau adalah El Shaddai. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa janji-Mu pasti digenapi, bahwa apa yang Kau firmankan, Engkau juga yang melaksanakannya. Maka hari ini Tuhan, izinkan kami semuanya masuk kembali di hadirat-Mu untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah darah-Mu, darah Yesus Kristus itu, darah-Mu itu yang telah menebus dosa kami,
memperdamaikan kami hari ini. Engkau yang membawa kami juga masuk di hadirat Tuhan. Karena dengan darah-Mu kami dibenarkan. Dan kami percaya apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Kami diluputkan, diselamatkan dari murka Tuhan. Dan hari ini adalah hari perkenanan bagi-Mu untuk kami semua. Sehingga kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Anugerah dan berkat Tuhan tercurah bagi kami. Hadirat-Mu di dalam setiap kami. Dimanapun kami berada hari ini, kami percaya tempat di mana kami berkumpul untuk ibadah adalah kudus adanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada tembok api Tuhan. Ada malaikat Tuhan juga yang berjaga-jaga untuk kami. Sehingga kami boleh beribadah dan menikmati segala berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan ya jiwaku. Bersorak-soraklah bagi Allah kita. Tuhan besar, berkuasa selamanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Mari serukan namanya. Di dalam namanya ada kuasa. Mari sekali lagi kita nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Amin. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, baik yang ada di atas kolong langit maupun yang ada di bawah bumi. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dia Tuhan dan Raja. Mari serukan namanya, tinggikan namanya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Oh, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Serukan namanya, Yesus. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa
Haleluya saudaraku. Mari sekali lagi kita nyatakan iman kita melalui pujian. Kita punya Tuhan yang hebat, berkuasa atas surga dan bumi. Dia satu-satunya penguasa bagi semuanya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya Dia Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita sekali lagi kita menyatakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia yang membebaskan umatnya, Membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. sungguh kita bangga punya Tuhan seperti Dia. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia yang membawa kita masuk di dalam kemuliaan. Sebab Dia sang penebus dosa. Kita percaya kuasanya tidak pernah berubah, kerajaannya tidak tergoncangkan. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya Mari saudaraku atas lebih lagi semua nyatakan, perbuatannya. Dia yang hebat, Dia yang luar biasa. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita lebih dalam lagi menghampiri tahta Tuhan. Biar hari ini mari saudara, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita alami hadirat-Nya. Mari kita alami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Apapun masalahmu, apapun situasimu, tapi hari ini mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita mengingini Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Ya tasakaraba kasikaraba, karasarara. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sekali lagi nyatakan, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ini kami Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami berserah kepadamu Tuhan, dan ku kami bawa syukur kami, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari saudara, saya ajak lebih lagi merindukan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Bapa, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. biar setiap kami mendengar suara-Mu Tuhan, Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bapa, kami rasakan, Ku rasakan kasih. mari Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami, Indahnya ubah kami, kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
biar kami rasakan kasih-Mu sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, Inilah kami Tuhan, dan ku kami membawa penyembahan menyembah-Mu, Haleluya. dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, sebab Dia yang berkata, marilah kau yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku. Tuhan, Kau yang memberi kelegaan, Tuhan, Kau yang memberi ketenangan, Kau yang memberi damai sejahtera. Sekarang oleh karena darah kami diberi keberanian untuk masuk di hadirat. Kami menyembah, kami hati kami haus, lapar dan rindu akan hadirat-Mu. Hari ini Tuhan, belas kasihan-Mu, Engkau yang sanggup memuaskan hasrat jiwa. Penuhi kami dengan kuasa. Kami tambahkan jumpa lama kami, biar kami kenakan jumpa yang baru. Kudusan-Mu melingkupi kami. Dia kasangkara namanya dalam, dia sekakara potos soda namanya, dia kasangkara nama, bikasangkara namanya. Mengenal Engkau Tuhan, bawa kami dalam kedalaman hati-Mu, deep call unto Tuhan, kami tahu inilah saat yang terindah untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Maka bawa kami lebih lagi untuk kami mengalami supranatural-Mu hari ini. Mari Tuhan, biar Kau memberikan kami roh pengertian, hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Bawa kami di hadirat-Mu Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan
ku rasakan saat ini, oh saat ini. Kami sepakat hati Tuhan, terjadi sekarang di dalam nama Yesus. Saat aku menyembah hadiratmu, ku rasakan saat ini, oh saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku sekali lagi menyatakan hadiratmu Tuhan sekarang. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu, Amin, amin, amin. Haleluya. saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari nyatakan, Yesus ku sembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari nyatakan, Yesus ku sembah. Haleluya, haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Inilah kerinduan kami, inilah yang kami perlu Tuhan. Biar kami hadiratmu, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati. Kamu dicurahkan, Yesus, kami nyatakan Engkau, kami perlu. Haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan kerinduan. Kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya, haleluya. Mari kita akan nyatakan iman kita. Kita percaya di hadirat Tuhan. Kita berkata-kata kepada Dia. Kita menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari nyatakan dengan iman. Kita samar dan sumpah. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian.
kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga yang telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat
tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan menggali kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sebelum dimulai, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menghadap Engkau. Tuhan, kami akan terus menggali kebenaran-kebenaran firman-Mu supaya kami paham, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami katakan dengan iman kami bahwa kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kami juga setiap jemaat-Mu dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak akan ada tulah yang boleh menguasai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita di hari Minggu ini kita akan menggali dari Kejadian pasal pertama, ayat kedua dan ketiga. Firman Tuhan berkata begini, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, di kitab Kejadian ini diceritakan bahwa pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dari sini kita mendapatkan satu informasi, ini belum dibentuk. Dan samudera raya kemudian dikuasai oleh kegelapan. Apa artinya? Artinya kondisi gelap itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Ya. Saya pernah mendengar orang yang berceloteh, ya, kalau semuanya ini diciptakan oleh Tuhan, yang baik diciptakan oleh Tuhan, yang buruk pun juga diciptakan Tuhan. Tapi dari sini kita mendapat pengertian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi kegelapan sudah ada. Memang kalau ditanyakan siapa yang membentuk, ya itu perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Tapi paling tidak dari sini kita melihat kegelapan tidak pernah diciptakan. Ya. Dan yang menarik dikatakan pada waktu itu roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan menghadapi kegelapan itu. Tuhan mempunyai konsep. Dan konsepnya itu akan diwujudkan, tetapi kegelapan itu menguasainya. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita. Kita punya rencana, rancangan, dan sepertinya tidak bisa diwujudkan. Karena apa? Banyak kegelapan yang menguasai program-program itu sehingga sangat sulit diwujudkannya. Dan ujung-ujungnya kita menyerah dan kita biarkan situasi seperti itu. Ya. Nah, dari sini kita melihat Tuhan sudah mempunyai rencana itu. Namun Tuhan menghadapi bahwa bumi belum berbentuk
dan kosong, gelap, gulita, menutupi samudera raya. Ya, kita dapat mempelajari satu hal di sini. Kondisi gelap mengacaukan rancangan Tuhan, namun Tuhan menunjukkan bahwa Dia melayang-layang. Kata melayang-layang di sini diartikan bahwa seperti seekor ayam yang bertelur dan dia mengeraminya. Istilah itu yang dipakai. Roh Tuhan diam di atas samudera raya. Kemudian dia dikatakan melayang-layang, mengerami sambil konsentrasi. Apa yang hendak dia katakan? Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran. Walaupun kondisi gelap gulita, Tuhan mengumpulkan konsentrasinya, dan gelap gulita ini mendorong Tuhan untuk memiliki satu kreativitas yang tinggi. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, ini dibutuhkan konsentrasi yang tinggi ya, untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi dari sini kita mendapatkan satu pelajaran. Tatkala kita menghadapi situasi kondisi yang sedang kita alami, kemudian kita akan merencanakan, menjalankan rencana-rencana yang sudah dibuat. Namun kita melihat kendala itu lebih besar daripada rencana yang besar yang kita punya. Kegelapan itu berbicara kondisi buruk. Kegelapan itu berbicara tidak ada jalan keluar. Kegelapan juga berbicara masa-masa sulit. Sepertinya rezeki juga tertutup. Hari-hari ini kita masih mengalami pandemik. PSBB belum ditutup. Artinya masih akan diperpanjang lagi. Situasi kondisi itu pasti dialami oleh banyak orang dan bahkan hampir semuanya. Orang-orang yang berbisnis normal itu mengalami hal yang sama. Nah, sekarang bagaimana? Kita akan melihat satu hal lagi. Tadi dikatakan bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera. Jadi gelap gulita itu sudah ada. Namun ayat yang ketiga, Tuhan menciptakan terang itu. Dia berkata, jadilah terang. Nah, ayat 2 dan ayat 3 ini menyingkapkan banyak hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Dan di dalam ayat Kejadian 1 ayat kedua, Tuhan pun mengalami hal yang sama dengan kita. Kita mempunyai rencana begini dan begitu, begini dan begitu. Ada pandemik sehingga kita tidak bisa mewujudkannya. Karena tatkala kita akan mewujudkannya, kita akan lebih sulit lagi. Jadi keuangan menjadi kendala. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan itu berkreasi. Dia mengerami tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu apa yang dikatakan? Tuhan mencipta. Yang dicipta itu adalah terang. Terang itu menyelesaikan masalahnya. Yang tadinya gelap gulita, sekarang terang itu muncul. Dan tatkala terang itu muncul, maka Tuhan bisa mewujudkan satu dan satu lagi. Nah, sekarang tatkala Anda dan saya diizinkan mengalami kondisi di mana kegelapan datang, apakah biasanya yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mulai berteriak minta tolong kepada Tuhan.
Itu yang biasa terjadi. Kemudian kita mencoba menarik perhatian kepada Tuhan, supaya Tuhan peduli kepada kita. Kita mulai mencari aktivitas yang kira-kira membuat Tuhan itu menaruh perhatian kepada kita. Yang dulunya kita jarang berdoa, kan kita mulai masuk dalam doa. Yang dulunya jarang membaca firman, dan sekarang mulai membaca firman. Nah, itulah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang percaya supaya menarik perhatian Tuhan kepada dirinya. Kemudian masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Kemudian apa yang harus kita kerjakan sekarang? Apakah kita tidak boleh berteriak? Apakah kita tidak boleh melakukan aktivitas? Tentu saja bukan itu. Sekarang kita akan mencoba melihat apa yang harus kita lakukan. Saya mendapati tatkala masa pandemik datang, saya mendapati satu situasi kondisi gelap dalam tanda petik. Dan apa yang saya kerjakan? Saya diam, lebih banyak diam, dan saya konsentrasi mencari jalan keluar. Apa yang saya harus kerjakan? Saya mulai menunjukkan iman saya kepada Tuhan. Iman yang mana? Saya menunjukkan perhatian saya kepada janji-janji Tuhan. Saya mulai memperkatakan satu persatu janji-janji itu. Saya mulai memperkatakannya. Dan apa yang terjadi? Saya melihat sesuatu yang luar biasa. Saya melihat di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-14. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Anda. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dia hanya punya iman aja. Tapi perbuatan di sini adalah perbuatan, tindakan, perkataan yang menyatakan iman. Tidak ada. Dia cuma percaya. Aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Aku percaya Tuhan pasti menolong. Hanya itu. Nah, kemudian kalimatnya berkata, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini saya ambil dari judul itu tadi, iman yang menyelamatkan. Jadi dari sini kita tahu bahwa iman kita ini ternyata bisa menyelamatkan kita. Iman yang kita miliki ternyata bisa melakukan penyelamatan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya iman itu dapat menyelamatkan kita? Tadi kita sudah membaca Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Seseorang mengatakan dia punya iman, tapi diam saja, tidak mempunyai langkah-langkah iman. Dan jangan sampai salah mengerti, langkah iman di sini bukan menolong Tuhan. No. Iman di sini, langkah iman yang hendak kita katakan ini, hendak kita kerjakan ini adalah menyatakan bahwa kita itu percaya, kita punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, inilah yang saya sebut, kalau kita punya iman dan tidak melakukan apa-apa, artinya kita punya iman tapi diam saja. Dan iman yang kita miliki tidak bisa menolong kita. Dari sini kita akan menggali supaya kita ngerti persis bahwa iman yang kita miliki harus kita nyatakan. Menyatakan melalui perkataan kita. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat yang berikutnya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 tadi,
kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan kerjakan di dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dia mulai ngomong, jadilah terang. Dan dikatakan apa? Lalu terang itu jadi. Wow. Mungkin Anda berkata, ya itu kan Tuhan penuh dengan kuasa. Apa yang dia katakan akan terjadi. It's okay. Tetapi Tuhan pun telah memberi kuasa kepada Anda dan saya. Ya. Jangan terlampau mengecilkan diri. Anda ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Kalau Anda ditebus berarti Anda tuh orang pilihan. Ya. Orang-orang yang sudah ditebusnya. Untuk apa? Untuk melakukan banyak hal. Wow. Jadi Anda dan saya ditebus untuk melakukan banyak hal. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat. Tadi sudah saya bacakan Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri lagi. Ya. Bagaimana dengan kita? Saya berani memberikan satu way out kepada kita semua. Berkatalah dalam nama Yesus, ada jalan keluar. Ya. Jadi tatkala masalah datang, imanmu apa? Tuhan pasti menolong saya. Dan saya mulai katakan iman saya, Tuhan, ada jalan keluar untuk saya. Ya, itu yang pertama. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tuhan kita, Allah kita, Elohim kita adalah terang, dan di dalam Dia, di dalam Allah, di dalam Elohim sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Ini yang harus kita katakan kalau Anda percaya. Tuhan sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 5, firman-Mu berkata, Engkau adalah terang, dan di dalam Engkau sama sekali tidak ada kegelapan. Wow, inilah bahasa iman. Ya. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam Dia ada hidup. Siapa Dia ini? Dia ini adalah firman yang pada mulanya bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia, dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman itu ada hidup. Ya, di dalam perkataan Tuhan itu ada hidup. Dan dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Terang yang menerangi manusia di dalam firman itu. Dan ini yang kita harus katakan. Seberapa besar masalah kita, seberapa gelapnya yang menguasai hidup kita. Katakan, kalau Anda percaya bahwa Tuhanmu sanggup menolong hidupmu, katakan, Tuhan, di dalam firman-Mu ada terang. Di dalam firman-Mu ada hidup, dan hidup itu adalah terang untuk manusia. Oke, kita akan melihat yang berikutnya, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Oh haleluya.
Kalau Anda ngerti bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Sekarang kita sedang menghadapi kegelapan. Situasi kondisi yang membuat kita tidak bisa berpikir. Ya. Kenapa? Tatkala kita melakukan sesuatu, bukannya kita mendapatkan hal yang baik, tetapi yang sebaliknya. Sampai akhirnya kita nggak ngerti harus berbuat apa. Sepertinya ke kiri gelap, ke kanan gelap, maju terus gelap, mundur pun juga gelap. Apa yang terjadi? Katakan yang Tuhan janjikan. Bahwa di dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi kita. Kemudian ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang yang ada di dalam saya sekarang bercahaya di dalam kegelapan. Sehingga saya melihat mana jalan buntu dan mana yang tidak buntu. Itulah yang harus kita katakan. Kemudian dikatakan ayat yang kelima. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak menguasai siapa? Tidak menguasai terang itu. Kegelapan gak bisa menguasai terang itu. Inilah perkataan iman yang harus terus kita perkatakan. Ya. Nanti saya akan memberikan kesaksian selama masa pandemik ini. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang tetap harus kita katakan. Ya. Dan tadi kita sudah melihat ayat-ayat yang bisa kita perkatakan tadi, dan kita masih harus mengatakan lagi. Kalau Anda dalam masa-masa yang sulit, Anda sedang dikuasai kesakitan, sakit, Anda bisa katakan ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Ya. Oke, mengenai kesembuhan ini saya sudah mencoba mempraktekkan kebenaran firman. Ya. Saya akan tunjukkan dahulu di dalam Roma, kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Roma pasal yang kelima ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, huruf besar, darah Yesus. Kita sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan selalu dikaitkan dengan kondisi buruk. Kondisi dikuasai kegelapan. Kondisi dikuasai kegagalan. Kondisi tertipu dan macam-macam hal-hal yang buruk itu selalu dikaitkan dengan hukuman yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata, tatkala ada darah Yesus pada hidup kita, firman Tuhan berkata, darah itu darah pembenaran. Kalau hidupmu sudah dibuat benar, tidak boleh ada yang tidak benar. Kalau tubuhmu dibuat benar, tidak ada bagian tubuh ini yang tidak benar. Kalau organ-organmu, paru-parumu dibuat benar, tidak boleh ada sesak napas. Ini yang harus kita berkatakan. Tuhan, aku mengambil darahmu, aku taruh di paru-paruku. Ya mungkin Anda masih dikuasai sesak sehingga tidak bisa ngomong. Anda ngomong dalam hati. Tuhan, aku mengambil darahmu, aku taruh di paru-paru kiri kananku. Paru-paru ini dibuat benar. Pembenaran itu sudah Tuhan Yesus lakukan. Maka paru-paru ini tidak ada yang rusak. Tidak dikuasai oleh putih-putih selem-selem karena COVID. Tidak ada. Dan karena sudah dibuat benar, aku bisa bernapas lega. Inilah iman. Apalagi tatkala Anda teraniaya di dalam tanda petik. Anda katakan, kita melihat Galatia. Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ini janji Tuhan. Dan tatkala Anda ngerti apa yang menjadi kewajiban dari kita. Kewajiban dari kita adalah mempercayainya dengan memperkatakan kembali.
Kita katakan ayatnya berkata begini, selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda milik Yesus. Yesus menebus Anda dengan darahnya. Jadi penebusan itu sudah dilakukan dengan darah Yesus. Anda disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Anda diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan Anda dibenarkan juga dengan darah Yesus. Nah, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa? Darah itu tadi. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan, pada tubuhku ini ada tanda-tanda milik-Mu, milik Yesus. Dan firman-Mu berjanji tidak boleh ada orang-orang. Ini bukan hanya manusia, roh jahat dan situasi kondisi yang sering digunakan oleh manusia itu dikondisikan. Anda katakan, Tuhan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Anda ditebus dengan darah Yesus. Anda disucikan dengan darah Yesus. Anda diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan Anda dibenarkan dengan darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, tidak boleh ada orang-orang yang bikin aku susah, bikin aku sengsara, bikin aku dibuat yang tidak enak. Ya. Bukan cuma manusia, situasi kondisi, bahkan roh-roh jahat yang ikut bermain di situ, tidak boleh menyengsarakan hidup kita. Seberapa Anda punya iman, katakan. Ya. Oke, tadi sakit sesak napas, jantung. Anda punya masalah dengan jantung, Anda katakan, Tuhan, aku mengambil darah-Mu, aku taruh pada jantungku. Penyempitan-penyempitan itu dilewati darah Yesus dan tidak boleh ada gangguan lagi. Katakan hal yang sama. Dan jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter. Ya. Anda punya iman, mau mempraktekkan silakan, tapi biarlah dokter mengkonsultasikan dan Anda ditunjukkan masalahnya di sini dan di situ. Oke, itu mengenai kesehatan. Migrain, vertigo, Anda katakan, Tuhan, aku minta darah Yesus, aku taruh pada kepalaku. Darah ini masuk ke dalam membuat pembenaran-pembenaran. Yang dibenarkan apa? Saraf-sarafnya, otot-ototnya, jaringan-jaringannya, semua dibuat benar. Vertigo nggak boleh menguasai lagi. Migrain nggak boleh menguasai. Seberapa imanmu? Praktekkan. Kita buktikan bahwa mujizat masih ada sampai dengan hari ini. Ya. Oke, itu mengenai darah Yesus. Ya. Kita lihat lagi. Oke, kalau Anda berani mempraktekannya, Anda punya masalah dengan keuangan, Anda katakan, Tuhan, aku minta darah-Mu, aku taruh pada perusahaan ini, supaya terjadi itu mujizat keuangan dalam nama Yesus. Ya. Anda berani katakan, praktekkan. Ya. Iman itu harus dipraktekkan, jangan dipendam di dalam hatimu. Oke, sekarang mengenai mujizat keuangan. Firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, juga Galatia 3 nanti ayat yang ke-7 dan ke-9. Ini yang harus kita perkatakan. Tuhan, tatkala aku dibaptis sesuai dengan Galatia 2 ayat 19 dan 20, aku sudah dibaptis bersama Yesus, dan pada waktu pembaptisan itu aku ikut disalibkan bersama Yesus. Penyaliban tujuannya mati. Aku juga sudah mati bersama Yesus melalui baptisan. Aku sudah dikubur bersama Yesus melalui baptisan. Dan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, aku ikut bangkit. Ini adalah pengertian baptisan sesuai dengan Galatia. Dan firman Tuhan berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, ya, kita sambil baca supaya semuanya jelas, ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah, di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi aku, dan di dalam Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang setelah aku bangkit bersama Yesus, hidupku adalah hidup oleh iman di dalam Yesus. Apakah ini hidup di dalam iman? Ya, oleh iman. Kita baca Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Oh, haleluya. Anda yang sudah dibaptis ke dalam Kristus sesuai dengan Galatia, dikatakan waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit, kita diberi hidup bersama Yesus, dan hidup kita hidup oleh iman. Dan apa yang terjadi hidup oleh iman ini? Bahwa Anda sekarang anak Abraham. Maka jangan pernah berkata bahwa kita anak-anak rohani dari Abraham. Jangan pernah mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak angkat oleh Abraham. Alkitab hanya berkata satu istilah. Mereka yang hidup oleh iman adalah anak Abraham, titik. Kalau Anda berani percaya, katakan itu. Saya mendapatkan pewahyuan. Anak Abraham dari jalur iman. Kita yang sudah dibaptis tadi, kita mendapatkan posisi hidup oleh iman, maka kita ini anak Abraham. Kita anak Abraham dari jalur iman. Sementara di dalam perjanjian lama, Abraham punya anak 8. Tapi yang diakui oleh Tuhan hanya Ishak, karena harus melahirkan Yesus Kristus. Ishak, Abraham, Ishak, kemudian Yakub. Yakub punya 12 anak, dan 12 anak ini semuanya menjadi cikal bakal bangsa Israel. Setelah itu melahirkan bangsa Israel sampai hari ini. Mereka ini adalah anak-anak Abraham dari jalur keyahudian. Nah, sekarang kita masih lanjutkan ke Galatia 3 ayat yang ke-9. Galatia 3:9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama Abraham. Mereka yang hidup dari iman, mereka diberkati bersama Abraham. Pertanyaannya adalah, berkat dari mana itu? Kok diberikan bersama-sama Abraham? Jawabannya adalah, mereka yang hidup dari iman, mereka diberkati dengan berkat Abraham. Dan berkat Abraham itu adalah yang ditulis di dalam Alkitab Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Mereka diberkati dengan berkat Abraham bersama-sama dengan Abraham. Abraham juga diberkati dengan berkat Abraham. Oh, haleluya. Nah, kemudian kita pengen lihat konfirmasinya. Konfirmasinya di dalam Galatia 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, Yesus Kristus telah membuat ini. Apa ini? Ketentuan baru. Apa itu ketentuan baru? Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham melalui Yesus dibawa kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa di luar Yahudi. Oh, haleluya. Berarti termasuk Anda dan saya. Yes. Karena inilah, maka Yesus membuat ketentuan baru. Ketentuan baru ini melalui Yesus, berkat Abraham dibawa sehingga sampai kepada orang-orang di luar Yahudi. Kemudian selanjutnya berkata, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh di sini kita harus melihat dalam Yohanes 6 ayat 63, ya, supaya kita bisa lebih memahaminya. Apakah yang dimaksud dengan roh ini? Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan, yang dikatakan oleh Yesus kepada kita
adalah roh dan hidup, roh yang memberi hidup. Perkataan Yesus itu adalah roh. Jadi di sini dikatakan sehingga oleh iman kita menerima perkataan-perkataan Yesus yang telah dijanjikan itu. Nah, saya berharap ini Anda mendapatkan satu konfirmasi. Jangan pernah ragu, jangan pernah mengatakan bahwa kita anak rohani Abraham, dan jangan pernah mengatakan bahwa kita ini Israel rohani. Yang ada adalah Anda dan saya sekarang anak Abraham dari jalur iman. Karena kita sudah dibaptiskan. Oke, haleluya. Sekarang kita mulai nangkap dan mulai melihat gambaran ini. Nah, sekarang, tatkala kita sudah mulai mengerti, Tuhanmu pun mau melalui dirimu, melalui diri saya, melalui diri kita semuanya, kita menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Anda dan saya, Tuhan sudah setting untuk itu. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita mulai paham dan mulai mengerti. Tatkala masalah datang, tatkala masalah datang, maka janganlah kita mulai melakukan action yang sifatnya keduniawian. No, kita sekarang mengerti bahwa melalui kegelapan, supaya kita memiliki aktivitas yang lebih lagi. Tuhan mau Anda dan saya mempunyai kreativitas lagi. Ya, saya berharap Anda mulai nangkap sekarang. Sekarang kita melihat tatkala kegelapan itu menguasai kita. Kenapa itu bisa menguasai kita? Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Saya telah berjumpa dengan beberapa orang dan mereka berkata, kenapa saya bangkrut umurnya sama dengan umur bapak saya? Mengapa saya mengalami perceraian, ditinggal istri? Dan itu pun rupa-rupanya juga diwariskan dari orang tua. Kenapa kok kita selalu gagal dan gagal dan gagal? Nah, banyak orang berkata, itu semuanya adalah warisan yang diturunkan oleh orang tua kita kepada kita. Namun ada berita yang baru yang harus kita dengar, yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saya bacakan untuk Anda. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Hidup sia-sia, hidup yang tidak ada nilainya. Hidup gagal itu tidak ada nilainya. Hidup bangkrut, hidup miskin tidak ada nilainya. Ini turun dari nenek moyang. Kemudian yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Anda dan saya sudah ditebus dengan darah Yesus, dari warisan tadi yang harus turun. Nah, saya pernah ditanya, bukankah Yesus sudah mati di atas kayu salib? Mati disalibkan. Yesus sudah menderita penderitaan kita. Kutuk yang menguasai kita sudah ditanggungnya. Pertanyaannya, jeda waktu antara Yesus menanggung, tergantung di atas kayu salib dengan kita hari ini. Jaraknya kira-kira 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun jaraknya. Nah, pertanyaannya, apakah itu otomatis atau itu karena iman?
penyelamatan yang Yesus lakukan ini, apakah otomatis? Apa karena iman? Kalau karena iman, iman ini harus dinyatakan dengan perkataan. Permasalahan perbedaannya tuh di sini, ya. Dan saya melihat banyak orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, tapi juga mengalami itu, ya. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita menganggap ini otomatis, ya, kalau saya tidak mau menganggap otomatis. Ini adalah Yesus memberitahu darahnya telah disediakan untuk saya pakai untuk mendeklarasikan bahwa saya pun sudah ditebus. Ya. Jadi perbedaannya adalah saya selalu mendeklarasikan supaya warisan yang turun dari orang tua ini stop. Ya. Stop. Bukan cuma itu saja, dokter ngerti persis. Tatkala ada orang sakit jantung selalu ditanya, siapakah dari keluarga yang sakit jantung? Oh, mama saya, oh papa saya, oh oma, opa. Ya. Dan dokter selalu berkata itu disebut dengan penyakit turunan, ya, penyakit yang diturunkan. Oh haleluya, disebut genetic disease. Orang yang itu sakit jantung, kanker, dokter ngerti itu, ya, genetic disease, tahu. Tetapi kita orang percaya malah nggak tahu, ya. Kemudian sakit apa lagi? Ambeien. Sakit apa lagi? Tadi sudah disebutkan. Oh, darah tinggi. Kemudian apa lagi? Eksim. Ya. Dokter ngerti persis itu. Tetapi kenapa kita kurang paham? Ini yang unik ini. Ya. Kalau saya sudah pelajari dari keluarga siapa yang sakit ini. Oke, saya patahkan kutuk itu. Dan puji Tuhan, saya tidak diizinkan mengalami lagi. Karena iman itu harus dinyatakan. Jangan diam saja. Yakobus berkata, kalau Anda punya iman, jangan diam. Deklarasikan, perkatakan. Ya. Tapi istilah di dalam Yakobus tadi, perbuatan. Ya. Mungkin ada baiknya saya jelaskan sedikit mengenai perbuatan. Oke, perbuatan, tindakan. Ya. Kalau tukang kayu, perbuatannya, tindakannya kita lihat, ya kan? Tetapi kalau tukang batu kita lihat. Tapi kalau seorang guru, perbuatan guru itu apa? Ngomong, ya kan? Di depan kelas dia ngomong. Oh haleluya. Saya paling senang kalau ketemu guru sejarah, dia cerita. Jadi kerjaannya kalau pas jam itu dia cuma cerita dan saya mendengarkan aja. Oke. Nah, itu guru, perbuatannya seperti itu. Dokter, ya kadang-kadang pakai stetoskop, kadang-kadang enggak, ya. Dan kadang-kadang cuma konsultasi saja. Atau psikiater atau psikolog. Apa tindakannya? Ya ngomong-ngomong, mengorek cerita ini, cerita dia dengerin, kemudian dia membuat coretan konklusinya. Oke, saya rasa soal perbuatan tidak usah kita diskusikan panjang dan lebar karena kita sudah tahu guru pekerjaannya seperti itu. Pendeta kerjaannya juga ngomong. Oke, psikolog ngomong. Haleluya. Ya. Oke, sekarang saya akan sampai kepada kesimpulan. Kegelapan tidak diciptakan, tetapi terang diciptakan. Bagaimana Anda dengan saya? Tatkala kegelapan menguasai tadi, jalan keluar juga diciptakan. Kalau Anda percaya, Anda katakan di dalam nama Yesus. Tadi saya menjanjikan akan ada satu kesaksian, ya, sedikit dalam masa pandemik. Ya. Apa yang terjadi bahwa keuangan pernah terjadi. Pernah terjadi bulan 6 dan bulan 7, ya. Tetapi nggak sampai parah. Apa yang terjadi? Saya hanya memperkatakan apa? Saya ini keturunan Abraham. Ya puji Tuhan, saya terus memperkatakan itu
kesulitan yang sudah di depan mata akhirnya bisa diatasi. Bulan 7 ngalami lagi. Saya terus memperkatakan itu. Dan puji Tuhan, bulan 7 dilewati. Dan habis itu bulan 8, saya terus memperkatakan, puji Tuhan aman, bulan 9 aman. Dan saya berharap bulan 10 ini pun aman sampai nanti pandemik selesai. Saya punya iman, aman. Karena saya sudah mengerti bagaimana saya harus melakukannya. Dan saya berharap supaya Anda semua yang mendengar kebenaran firman ini dapat memahami dan mengertinya. Oke, tutuplah Alkitabmu. Sekarang saya akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami mengerti, tatkala kami percaya, kami harus mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami. Terima kasih Tuhanku. Meteraikan kebenaran ini di dalam roh kami, supaya kami benar-benar boleh mengalami yang Tuhan janjikan. Dan kami percaya iman kamilah yang akan menyelamatkan kami, yang akan membebaskan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memeteraikan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Aku percaya Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Meteraikan Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku sudah diambil oleh Yesus. Jalan buntu, nasib buruk yang menguasai hidupku juga sudah diambil. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku terima korban tubuhmu yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan itu, mari kita perkatakan lagi. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, aku terima sekarang darah-Mu yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Tuhan, inilah iman kami, orang-orang yang telah Kau tebus. Engkau berjanji memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal-Mu. Dan Engkau berfirman di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman. Tidak dikuasai penyakit, tidak dikuasai gagal, tidak dikuasai kemiskinan, tidak dikuasai kutuk. Kami percaya, kami terima Tuhan dalam nama Yesus. Posisi kami sekarang, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, dan Engkau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Tuhan, kami percaya. Kami berdiri atas Galatia 6 ayat 17 dan Roma 5 ayat 9. Darah-Mu telah membenarkan kami, dan darah-Mu ini menjadi tanda bagi kami karena ada pada tubuh kami. Itu sebabnya Tuhan, kami berdasarkan firman-Mu, kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami,
Dan kami katakan pada tubuh kami ada darah Yesus yang telah menguduskan, menyucikan, memperdamaikan, dan membenarkan. Dan aku percaya Tuhan, ini adalah iman terhadap janji firman-Mu. Dan mulai sekarang kami katakan, tidak ada masalah lagi dalam hidup kami. Kegelapan diterangi dengan terang yang adalah firman-Mu yang ada di dalam kami. Maka kami tidak dikuasai oleh kegelapan lagi. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memeteraikan apa yang kami percaya. Sekarang kami mau berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Kami terus mendukung doa gereja satu dengan gereja yang lain, juga orang-orang percaya yang teraniaya. Kami mengatakan, kami mewakili dan mendoakan mereka, dan kami katakan ada darah Yesus pada tubuh mereka, dan tidak boleh ada penganiayaan lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa supaya gereja satu dengan yang lain dilimpahi agape, sehingga bukan saling menyerang, tetapi saling mengasihi, bergandeng tangan untuk kerajaan surga, seperti doamu Tuhan di dalam Yohanes pasal 17. Sekarang kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atas Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menko, para menteri, supaya mereka semuanya memikirkan jalan keluar yang terbaik. Dijauhkan mereka dari gangguan untuk korupsi. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa penegakan hukum ini boleh ditegakkan dan tidak diselewengkan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami supaya dapat memberikan jalan keluar untuk menghadapi COVID ini, sehingga kami benar-benar terbebaskan. Terima kasih Tuhanku. Dan kami juga terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus mendukung pemerintah kami, supaya pemerintah kami dapat memberikan solusi-solusi yang terbaik. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, anggota jemaat yang sakit. Tuhan, ingatlah mereka, ada darah-Mu yang telah Kau siapkan untuk mereka. Dan kami katakan, maka tulah-tulah tidak boleh menguasainya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Saudara-saudaraku, silakan berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah yang akan menguasai kami. Dan kami percaya kebenaran firman itu harus terjadi, karena Engkau yang memperkatakannya dan kami mempercayainya. Terima kasih Tuhanku. Aku minta damai, sejahtera, dan sukacita, agape yang dari surga turun kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang khususnya mengikuti program ini. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur mulai hari ini kehidupan mereka tidak sama lagi, karena dengan pengertian yang benar yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.